Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan kisah Yesus. Teks hari ini masih Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 37. Kalau bagi paragraf, jadi dua paragraf. Pertama, dari ayat 20 sampai 21. Itu Yesus berkata kepada orang-orang Farisi tentang apabila kerajaan Allah akan datang. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Kemudian paragraf yang kedua, ayat 22 sampai ayat 37. Kemudian Yesus menjelaskan tentang hari kedatangannya kepada murid-muridnya. Hari itu akan datang sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dan kebinasaan akan datang mendadak sama seperti zaman Nuh dan waktu kota Sodom dibinasakan. Tetapi sebelum itu, Yesus akan menderita. Kesimpulan hari ini, ketika orang-orang Farisi bertanya tentang apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus berkata, kerajaan Allah ada di antara kamu. Kemudian Yesus menjelaskan lebih detail tentang hari kedatangannya kepada murid-muridnya. Ketika Yesus akan datang sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tetapi sebelum kerajaan Allah didirikan di antara mereka, Yesus akan menderita dan ditolak oleh angkatan itu. Dan kebinasaan akan datang mendadak sama seperti zaman Nuh dan waktu kota Sodom dibinasakan. Ya, ajaran tentang Yesus. Yesus tetap ingin mengajar kepada kita sehingga pertama, Yesus mengajar kepada orang-orang Farisi dan murid-muridnya tentang kerajaan Allah akan datang kapan saja. Kedua, Yesus akan menderita dan ditolak oleh angkatan itu sebelum datang kerajaan Allah. Yesus sudah tahu itu, namun tetap berjalan terus. Ajaran bagi kita. Pertama, kerajaan Allah ada di antara kita. Itu kerajaan Allah di surga, dan kita juga mendirikan kerajaan Allah di dunia ini, itu melalui kita. Jika kita berbuat dengan baik, di antara kita ada kerajaan Allah dengan perbuatan kita. Kedua, jangan mengikuti mereka yang berkata, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Ya, sebenarnya semakin dekat hari kedatangan Allah, memang ada banyak bidat, ada banyak ajaran sesat. Makanya pasti akan berkata begitu, lihat, ada Yesus di sana, ada Yesus di sini, dan dialah Yesus. Namun, siapapun jangan mengikutinya. Mereka sesungguhnya ada. Namun itu hanya tanda tentang waktu kerajaan Allah yang akan datang. Ketiga, kerajaan Allah akan datang dengan mendadak, sama seperti zaman Nuh dan waktu kota Sodom dibinasakan. Ya, pasti ada tandanya. Namun waktunya, siapapun tidak tahu, datang mendatang. Sehingga aplikasinya. Pertama, berbuat kerajaan Allah di antara kita dengan perbuatan yang baik. Ya, sekalipun masih tetap tinggal di dunia ini, kita akan datang kerajaan surga. Namun, di sini pun juga bisa menjadi kerajaan Allah melalui perbuatan kita. Kedua, siap untuk datang kerajaan Allah. Karena siapapun tidak tahu itu hari ini atau besok atau kapan sajanya. Sebenarnya sejak Yesus Kristus, sudah jika kita membagikan periodenya itu sudah akhir zaman. Namun selama 2000 tahun masih tetap akhir zaman. Itu kenapa? Karena pada waktu Yesus datang, banyak orangnya menerima Yesus. Kemudian mereka memberitakan Injil. Dan di antara mereka sudah menjadi kerajaan Allah di dunia ini.
Melalui mereka berbuat yang baik, kerajaan Allah di dunia ini juga sudah berkembang. Sehingga Tuhan masih sabar selama 2000 tahun. Kita harus melihat tentang itu. PR praktik hari ini. Berbuat kerajaan Allah di antara kehidupan Anda dengan perbuatan yang baik. Untuk itu, hari ini memilih salah satu perbuatan yang baik untuk melakukan dalam hari ini. Ya, melalui perbuatan yang baik, kita datang ke surga, kerajaan Allah. Itu betul. Namun daripada itu, lebih pentingnya kita bisa mendirikan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah artinya kerajaan Allah ada di antara kamu. Hari ini juga, selamat ini. Tuhan memberkati.